Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pancasila 52 Kehutanan C. Di sini kami akan mempresentasikan video materi globalisasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nur Rizky Amalia Maulida Alwi, yang kedua Muhammad Fatwala Timbang, yang ketiga saya sendiri Vini Aulia Batara, yang keempat Nur Inaya Putri Naila, yang terakhir Nafsiatul Mutmainah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tantangan dalam globalisasi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Ciri khas dari era globalisasi yaitu semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara. Pertukaran informasi serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan dalam cakupan negara, namun juga merambah lintas negara. Yang kedua, tantangan dalam globalisasi. Tantangan yang pertama yaitu banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Tantangan yang kedua yaitu eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara, bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Saya akan menjelaskan mengenai dampak dari globalisasi. Globalisasi memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positif antara lain, yang pertama, globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Yang kedua, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang, budaya, dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lainnya. Yang keempat, globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya, serta isu-isu agenda pembangunan dunia. Dampak negatif dari globalisasi yang pertama, globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Sebagai contoh, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini sebagaimana tren yang berkembang. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Yang ketiga, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Yang keempat, globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan terpencil yang kesulitan dalam mengakses internet akan semakin tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Begitupun dalam skala global, negara yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan teknologi akan jauh tertinggal dengan negara-negara maju lainnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas, contohnya yaitu seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain sebagainya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam globalisasi. Ada dua tantangan dalam globalisasi, yaitu tantangan yang pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas
serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Baik, sekarang adalah tantangan yang kedua, adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Bonus demografi yang akan segera dinikmati oleh bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep Pancasila. Pancasila adalah negara yang mempunyai dasar ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila lahir dari sebuah perjanjian luhur berdasarkan hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara Indonesia dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan selama 2 kali masa persidangan, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 dan pada tanggal 10 sampai 16 Juni tahun 1945. Presiden Soekarno saat berpidato dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945 mengatakan mengenai pentingnya bangsa Indonesia memiliki sebuah filosofi Grundslag atau filosofi dasar yang memuat pandangan tentang dunia dan kehidupan. Sejak pertama kali ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Pancasila dianggap sebagai sublimasi dari pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang mampu menyatukan bangsa Indonesia. Keberagaman suku, ras, bahasa, dan agama yang menjadi keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun sosial kultural. Sosial kultural berarti mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila kemudian menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum tertinggi, menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dan jiwa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara, sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai upaya untuk menghadapi globalisasi, dan kelompok kami mendapatkan 5 upaya untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Yang keempat, memprioritaskan pemulihan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya potensi nasional. Kesimpulan, jadi peran Pancasila sangat penting dalam menghadapi arus globalisasi, karena Pancasila merupakan sebuah kekuatan ide yang berakar dari bumi Indonesia untuk menghadapi nilai-nilai dari luar sebagai sistem serap atau filter terhadap berbagai pengaruh luar. Nilai-nilai dalam Pancasila dapat membangun sistem imun dan dalam masyarakat kita terhadap kekuatan-kekuatan dari luar, sekaligus menyeleksi hal-hal baik untuk diserap dan sebagai sistem dan pandangan hidup yang merupakan konsensus dasar dari berbagai komponen bangsa yang plural ini. Agar mampu memfilterisasi arus globalisasi yang ada, sesuaikanlah nilai-nilai Pancasila. Pancasila dapat berperan dalam era globalisasi apabila dari diri masing-masing sudah tertanam nilai-nilai luhur Pancasila. Tentu akan percuma peran Pancasila dalam era globalisasi ini apabila dalam diri sendiri tidak mempunyai kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.